Selamat datang kembali semuanya. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Bai Xingyu yang pada saat ini sudah sampai di benua Douqi. Lalu setelah beberapa saat melesatkan kekuatan spiritual, pada akhirnya Bai Xingyu benar-benar berhasil menemukan keberadaan dari Xiaoqi. Kemudian sosoknya pada saat ini seketika menghilang dan saat berikutnya dirinya muncul. Dirinya pada saat ini sudah berada di atas langit, di atas sebuah gunung di mana Xiaoqi berada. Sementara itu Xiaoqi menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari orang ini. Oleh karena itu Xiaoqi pada saat ini telah bersiap dengan pedang miliknya. Melihat Xiaoqi yang pada saat ini bertekad, kekuatan tidak terlihat kembali menyebar dari Bai Xingyu. Kekuatan tidak terlihat ini benar-benar mengakibat Xiaoqi pada saat ini tidak bisa bergerak. Bai Xingyu pada saat ini seketika tersenyum dan perlahan-lahan mulai mendekat ke arah Xiaoqi. Bai Xingyu mulai dengan lembut membelai pipi Xiaoqi dengan telapak tangannya. Sepertinya pada saat ini Bai Xingyu benar-benar sangat menikmati adegan ini. Bai Xingyu pada saat ini benar-benar merasakan api jahat yang melonjak di dalam tubuhnya. Telapak tangan Bai Xingyu pada saat ini mulai perlahan-lahan turun ke bagian paling bawah. Xiaoqi juga pada saat ini hanya bisa memejamkan mata dan bergumam agar Xiaoyan memaafkannya. Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba terjadi ledakan dari ujung di kejauhan. Tekanan yang kuat juga pada saat ini seketika melanda. Bai Xingyu sedikit terkejut sebelum akhirnya perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah api yang membumbung di langit. Nyala api ini seperti meteorit yang datang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bai Xingyu pada akhirnya tiba-tiba mengerutkan kening dan dalam sekejap mata api pada saat ini benar-benar tiba-tiba datang dengan tinju yang sangat besar yang membumbung dari langit. Gemuruh pada saat ini benar-benar mengakibatkan area sekitar bergetar dan Bai Xingyu berusaha bergerak untuk menghindar. Seluruh lembah pada saat ini seketika dipenuhi dengan api dan benar-benar menjadi jurang di bawah tinju yang sangat besar. Saat berikutnya sesosok tubuh pada saat ini seketika muncul dan memeluk Xiaoqi yang sedikit bergetar. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini merasa sangat marah dan langsung memerintahkan Lei Ji untuk melindungi Xiaoqi. Xiaoyan akan memenggal kepala orang ini dan memasukkan kepala miliknya ke dalam pantatnya sendiri. Sementara itu di sisi lain Bai Xingyu yang berhasil menghindari serangan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul adalah Xiaoyan. Bai Xingyu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata dirinya tidak pernah menyangka bahwa reinkarnasi yang mulia akan kembali secepat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari leluhur Bai Xingyu. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar akan membuat Bai Xingyu mati. Setelah selesai berbicara Xiaoyan tidak banyak membuang waktu dan langsung bergegas melesat ke arah Bai Xingyu. Nyala api di tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak langsung ke langit. Lautan guntur yang megah di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera bercampur dengan api. Setelah berlatih dengan gila-gilaan di dalam lautan guntur Xiaoyan sekali lagi meningkat. Pada saat ini lautan guntur Xiaoyan telah mencapai luas 90.000 meter persegi. Di bawah kekuatan fisik yang sangat kuat, keterampilan bertarung yang Xiaoyan miliki juga benar-benar akan ditingkatkan lebih dari satu level. Xiaoyan pada saat ini terbungkus dengan api dan berubah menjadi aliran cahaya ketika melesat menuju ke arah Bai Xingyu. Tinju kuat Xiaoyan pada saat ini dilesatkan dengan penuh amarah. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya menghadapi tinju dari Xiaoyan. Ledakan pada akhirnya segera terjadi ketika api dan guntur membentuk kekuatan yang kuat dan meledak di telapak tangan dari Bai Xingyu. Lautan api dan guntur menyebar ke segala arah mengakibatkan dunia Douqi pada saat ini benar-benar bergetar. Lingkungan di sekitar pada saat ini mulai terdistorsi dan ruang benar-benar tampak akan runtuh.
pertempuran yang sengit benar-benar akan segera terjadi dan pertempuran ini benar-benar tidak akan bisa dihentikan. Xiao Yan yang pukulannya diblokir oleh Bai Xingyu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan amarah. Kekuatan tinju Xiao Yan pada saat ini masih tercurah dengan banyak ledakan yang seketika terjadi. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melesatkan tinju ke arah Bai Xingyu sementara Bai Xingyu terus mengangkat tangannya untuk memblokir semua tinju Xiao Yan. Cahaya dingin pada saat ini melintas di mata Bai Xingyu ketika dirinya berkata bahwa seorang dogat bintang 5 ini mencari kematian karena benar-benar berani membuat permasalahan di hadapannya. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan teknik kilatan Dewa Putih. Ini adalah keterampilan bertarung yang dinamai oleh Bai Xingyu sendiri. Melihat kilatan cahaya putih yang dilesatkan dari telapak tangan Bai Xingyu, Xiao Yan juga pada saat ini masih mengayunkan tinjunya dan memblokir cahaya putih tersebut. Namun setelah beberapa saat tiba-tiba lengan Xiao Yan bergetar ketika cahaya putih yang sangat keras menghantam ke arah Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya mundur selangkah demi selangkah sebelum akhirnya Xiao Yan segera menstabilkan sosoknya. Meskipun Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur tetapi dengan kekuatan fisik milik Xiao Yan, efek dari serangan Bai Xingyu ini tidak menyebabkan kerusakan yang nyata pada Xiao Yan. Sementara itu setelah memukul mundur Xiao Yan mata dari Bai Xingyu pada saat ini terlihat menjadi lebih arogan. Bai Xingyu tentu mengetahui bahwa Xiao Yan hanyalah seorang dogat bintang 5 dan kekuatannya benar-benar sangat jauh dengan Bai Xingyu. Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki 1,6 juta bintang di lautan bintang miliknya. Meskipun lautan bintang Xiao Yan ini unik dan bisa menggandakan lautan bintang tetapi secara mengejutkan lautan bintang dari Bai Xingyu mencapai lebih dari 40 juta. Dengan begitu maka kesanjangan di antara kedua belah pihak benar-benar tidak akan bisa dibandingkan. Bai Xingyu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin. Tekanan dari origin ki miliknya yang agung juga pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Bai Xingyu pada saat ini segera lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa dengan kesenjangan origin ki mereka, Xiao Yan tidak layak untuk berbicara apalagi bertempur dengan Bai Xingyu meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak bergeming dan hanya menatap tajam ke arah Bai Xingyu. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini segera berteriak dengan marah ketika melonjakkan sumber origin ki miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut telapak tangan yang besar dan tidak terlihat pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan. Ruang di sekitar Xiao Yan seperti tenggelam di bawah tekanan yang pada saat ini dilesatkan oleh Bai Xingyu. Bai Xingyu juga pada saat ini tersenyum meledek karena Bai Xingyu berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini akan segera berlutut di hadapannya. Tetapi saat berikutnya senyum di wajah Bai Xingyu benar-benar tertahan. Dirinya melihat Xiao Yan di ujung masih berdiri tegak seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali dengan tekanan kuat yang dirinya lesatkan. Bersamaan dengan hal tersebut origin ki Xiao Yan yang awalnya berkisar di antara 1 juta mulai meningkat dengan gila-gilaan. Seluruh kekuatannya juga pada saat ini mulai meningkat dengan gila-gilaan dan origin ki di belakangnya dengan cepat bertambah. Mata Bai Xingyu pun tiba-tiba menyusut ketika melihat Xiao Yan memiliki total 25 juta bintang di lautan bintang miliknya. Bai Xingyu pada akhirnya segera menyadari bahwa sepertinya Xiao Yan telah menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan. Matanya pada saat ini perlahan-lahan menjadi gelap ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Bai Xingyu memiliki ekspresi dengan sedikit kesungguhan setelah melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Bai Xingyu pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya ini adalah metode rahasia. Sangat mustahil untuk menyembunyikan kekuatan Xiao Yan dari aura Xiao Yan. Xiao Yan adalah dogat bintang 5 dan origin ki Xiao Yan ini pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk ditingkatkan.
Terlebih lagi pada saat ini masih ada kesenjangan besar di antara mereka berdua. Jika Xiao Yan hanya memiliki kekuatan di tingkat itu maka dirinya pada saat ini benar-benar akan segera tamat. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan bertanya apakah yang dikatakan oleh Bai Xingyu itu benar. Menurut Xiao Yan aliansi Dou Xian benar-benar sedikit ceroboh. Mereka hanya mengirim yang mulia kedua dari aliansi Dou Xian untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Bai Xingyu mungkin memiliki prestis tertentu di dalam aliansi Dou Xian, tetapi jika dibandingkan dengan Jin Tianlong sepertinya Bai Xingyu masih tertinggal jauh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Bai Xingyu mengerutkan kening dan terlihat semakin marah. Sesungguhnya ketika Xiao Yan berada di aliansi Dou Xian, Xiao Yan juga mengetahui informasi mengenai Bai Xingyu dan Jin Tianlong. Keduanya tidak memiliki hubungan yang harmonis, keduanya selalu berseberangan dan benar-benar selalu bersaing di dalam hal kekuatan. Oleh karena itu Xiao Yan sengaja mengatakan hal ini untuk mengganggu pikiran dari Bai Xingyu. Di sisi lain Bai Xingyu pada saat ini segera berkata sepertinya Xiao Yan sangat mengenal aliansi Dou Xian. Namun meskipun itu pada saat ini hal tersebut tidak akan menghentikan Bai Xingyu untuk menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Xingyu. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan Xiao Yan pada saat ini segera bergerak. Pedang berat misterius Xiao Yan juga pada saat ini segera dikeluarkan dengan api dan guntur yang bergejolak. Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Dengan berkah kekuatan fondasi Xiao Yan yang telah meningkat, pembentukan teknik ini pada saat ini menjadi semakin cepat. Xiao Yan pada akhirnya dengan keras segera menghantamkan pedang berat ini ke arah Bai Xingyu. Dinding api yang berisikan guntur yang terjalin dengan api pada saat ini seketika melonjak ke langit. Dalam sekejap mata serangan ini benar-benar langsung menuju ke arah Bai Xingyu. Bai Xingyu juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Kilatan cahaya seketika muncul di tangannya dan dirinya pada saat ini langsung meraih tombak putih keperakan. Ujung tombaknya langsung bergetar dan pada saat ini bisa terdengar ada suara auman naga. Bai Xingyu pada saat ini tanpa banyak penundaan segera melesatkan tombak putih keperakan ini dengan lambaian tangannya. Origin Ki di belakangnya juga pada saat ini segera dituangkan ke dalam tombak perak dalam sekejap. Bai Xingyu juga pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik duri spiritual naga penghancur. Bayangan naga putih besar pada akhirnya segera muncul dari badan tombak dan langsung menabrak ke arah lautan api yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di antara kedua belah pihak. Kebuntuan pada saat ini dapat terlihat ketika keduanya saling bertemu. Namun setelah beberapa saat pada akhirnya serangan kedua belah pihak berakhir dengan keruntuhan. Tetapi meskipun begitu tentu saja pertarungan di antara keduanya baru saja dimulai. Setelah satu pukulan berakhir dengan kegagalan, keduanya pada saat ini segera kembali bergegas. Kecepatan yang mereka tampilkan benar-benar sangat cepat dan pada saat ini tombak putih keperakan dan pedang berat misterius bertabrakan satu sama lain di udara. Kedua belah pihak tidak menyerah sama sekali dan terus-menerus melambaikan senjata mereka dengan gila-gilaan. Dalam beberapa tarikan nafas keduanya bertempur selama ratusan ronde sebelum akhirnya keduanya mundur dengan keras. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Xiao Yan sementara dada dari Bai Xingyu pada saat ini terlihat penyok. Dapat terlihat dengan jelas bahwa pada saat ini Bai Xingyu tidak sepenuhnya bisa menghancurkan Xiao Yan dengan keunggulan absolut. Bagaimanapun Xiao Yan pada saat ini telah meningkatkan fondasinya menjadi 25 juta. Setelah keduanya mundur, keduanya pada saat ini sama-sama memulihkan diri dengan kekuatan penyembuhan dari dogat yang luar biasa. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh yang mulia kedua dari aliansi Dou Xian.
Menanggapi hal tersebut, Bai Xingyu pada saat ini sedikit meledek bahwa dirinya baru saja bermain-main dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih terlihat tenang dan Xiao Yan segera meledek Bai Xingyu untuk memancing amarahnya. Xiao Yan berkata sebaiknya pada saat ini Bai Xingyu serius karena jika tidak maka Xiao Yan akan menghajar bokongnya dengan keras. Wajah Bai Xingyu pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan mendengar ledekan yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Yan. Bai Xingyu pada akhirnya segera berteriak karena Xiao Yan ingin segera mati maka dirinya akan membantunya. Jika Xiao Yan mengandalkan hal-hal eksternal untuk meningkatkan kekuatannya, dirinya akan menunjukkan kepada Xiao Yan bahwa kekuatan sejati akan selalu berada di atas kekuatan eksternal. Setelah selesai berbicara, origin ki miliknya segera dituangkan kembali ke dalam tombak putih keperakan. Bai Xingyu pun segera kembali melesatkan tombaknya dengan ganas dan tombak seketika berubah menjadi cahaya putih. Suara raungan naga juga pada saat ini terus-menerus meletus di udara ketika dirinya menggunakan teknik naga surgawi. Teknik ini adalah teknik yang pada saat sebelumnya digunakan oleh Bai Xingyu ketika berhadapan dengan Jiangsu. Bai Xingyu percaya bahwa hanya dengan trik seperti ini saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan melihat tombak yang berubah menjadi naga putih raksasa di udara yang melesat dengan ganas ke arah Xiao Yan. Gigi serta cakarnya benar-benar terlihat tajam ketika sosoknya bergegas ke arah Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan Xiao Yan seketika bergumam. Xiao Yan berkata bahwa tombak ini sebenarnya terbuat dari roh naga dan tombak ini merupakan senjata yang bagus. Nan Erming juga lebih menyukai tombak dan mungkin dirinya akan menyukai senjata ini. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan mengambil dan menyimpannya terlebih dahulu untuk Nan Erming. Setelah selesai berbicara pada saat ini cahaya dewa seketika melonjak di mata kiri Xiao Yan. Ini adalah kekuatan dari mata kiri yang dimiliki oleh Yang Mulia. Dengan begitu maka Xiao Yan akan dapat membaca gerakan dari serangan lawan. Naga putih ini tampaknya tidak memiliki cacat apapun, tetapi di bawah mata dewa ini dirinya benar-benar tidak bisa menyembunyikan serangannya. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya langsung bergerak dan bergegas masuk ke dalam mulut dari naga putih. Melihat hal ini Bai Xingyu pun seketika sedikit tersenyum meledek. Tentu saja Bai Xingyu tahu kekuatan senjata ajaib yang dirinya miliki. Jika ditelan oleh roh naga maka bahkan meskipun Xiao Yan bisa bertahan, Xiao Yan tidak akan bisa bertahan dan pasti akan terluka parah akibat serangan dari roh naga. Bai Xingyu pada akhirnya segera mengganti segel di tangannya dan bersiap untuk mengendalikan sang naga. Bai Xingyu berniat untuk mencekik Xiao Yan sepenuhnya sampai mati di dalam tubuh sang naga. Naga putih ini pun seketika berteriak sebelum akhirnya tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan benar-benar membuat Bai Xingyu terdiam. Tidak peduli seberapa kuat Bai Xingyu mengalirkan origin ki dan merubah segel di tangannya, naga putih ini benar-benar tampak acuh tak acuh dan tidak bisa dikendalikan. Bai Xingyu pada akhirnya menatap ke arah naga putih dengan tajam dan bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba naga putih ini segera berbalik dan meraung ke arah Bai Xingyu. Niat membunuh yang kuat juga pada saat ini segera terpancar menyebabkan Bai Xingyu sedikit bergetar. Tanpa penundaan lagi naga itu pun seketika menyapu ekornya ke arah Bai Xingyu. Cakarnya yang tajam juga pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Bai Xingyu. Melihat serangan dari naga miliknya sendiri Bai Xingyu pada saat ini menggertakkan giginya dan berteriak bahwa dirinya benar-benar mencari kematian. Bai Xingyu tentu tahu kekuatan dari naga ini dan Bai Xingyu tidak lagi bisa menahan diri. Bai Xingyu pun seketika melesat mundur dan berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan transformasi iblis merah. Sumber origin ki seketika mengalir ke tubuh Bai Xingyu dan ujung jari Bai Xingyu seketika membentuk segel.
Cahaya merah pada saat ini segera mengapung di udara dan Bai Xingyu segera meletakkan dua jarinya di simbol tersebut. Ledakan pada saat ini seketika terjadi dan tubuh Bai Xingyu pada saat ini segera mengalami transformasi. Tubuh Bai Xingyu yang merupakan orang biasa pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi lebih tinggi. Bai Xingyu yang pada saat ini memiliki ketinggian 10 meter memiliki ekspresi yang berubah menjadi garang. Tanpa banyak penundaan lagi Bai Xingyu pada saat ini segera melesatkan tinju biasa dengan tangan yang juga telah membesar. Kekuatan yang sangat kuat juga pada saat ini benar-benar dilesatkan berhadapan dengan naga putih. Terdengar suara keras ketika kedua belah pihak pada saat ini saling bertemu. Naga putih raksasa itu pun tiba-tiba gemetar sebelum akhirnya hancur sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan cahaya dari naga putih ini juga menyusut sebelum akhirnya menampilkan sosok Xiaoyan yang masih berdiri. Xiaoyan terlihat memegang tombak putih keperakan di satu tangan dan pedang berat misterius di tangan lainnya. Tombak di tangan Xiaoyan pada saat ini memiliki cahaya yang redup sebelum akhirnya padam dan sepertinya senjata ini benar-benar telah dirusak oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini langsung menyimpan tombak yang baru saja dilesatkan oleh Bai Xingyu. Xiaoyan lanjut mengangkat kepalanya untuk melihat sosok iblis berwarna merah besar di atas langit. Sesaat kemudian sosok iblis besar ini tiba-tiba mulai melesat menuju ke arah Xiaoyan seperti meteorit. Mata Xiaoyan juga sedikit menyipit karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari Bai Xingyu semakin meningkat. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini percaya bahwa dengan kekuatan fisiknya, hal tersebut benar-benar bukan permasalahan bagi Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengepalkan tangannya. Tinju Xiaoyan segera ditarik ke pinggang dengan 3 jantung api di Xiaoyan yang tiba-tiba mengalir menuju ke arah tinju. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini segera digabungkan. Kekuatan 6 keinginan kekuatan lautan guntur 90.000 meter persegi serta lengan penghancur dewa benar-benar digabungkan. Xiaoyan juga pada saat ini segera membentuk ratusan teratai api yang mengembun di lengannya. Xiaoyan pada akhirnya mengencangkan jari-jarinya dengan kuat dan nyala api pada saat ini melonjak. Xiaoyan pada akhirnya dengan mantap menatap ke arah Bai Xingyu yang pada saat ini juga melesatkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Beberapa jenis kekuatan pada saat ini bercampur di tangan Xiaoyan dan segera setelah itu gelombang kekuatan yang dahsyat meletus ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 tinju penghancur dewa yang mengejutkan. Kedua belah pihak pada akhirnya mengayunkan tinju besar masing-masing dan bersamaan dengan hal tersebut, begitu kedua belah pihak bertemu ledakan besar pada saat ini seketika terjadi. Ruang di sekitar mereka juga tiba-tiba mengalami stagnasi sebelum akhirnya ruang di sekitar terdistorsi. Sebagian besar ruang yang berada di sekitar pada saat ini hancur seperti cermin. Banyak ledakan yang disertai dengan kekuatan dahsyat membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Kedua belah pihak pada saat ini sama sekali tidak ada yang menyerah dan masih saling bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang kuat pada konfrontasi antara kedua belah pihak membuat Bai Xingyu pada saat ini sangat terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya cukup kuat untuk menerima pukulan miliknya. Bagaimanapun dirinya telah membunuh begitu banyak orang dengan transformasi iblis merah miliknya, hanya sedikit orang yang bisa menahan serangan ini dan dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan merupakan salah satunya. Bai Xingyu pun mengertakkan giginya dan bersama dengan hal tersebut kedua belah pihak segera meningkatkan kekuatan masing-masing. Pada akhirnya kedua tinju bergetar kembali dan tiba-tiba mereka semua terlempar mundur. Keduanya menstabilkan tubuh masing-masing dan keduanya pada saat ini saling memandang. Tidak ada pemenang dalam konfrontasi ini dan kedua belah pihak berakhir dengan imbang. Tetapi meskipun begitu mata Bai Xingyu pada saat ini terlihat muram ketika menatap ke arah Xiaoyan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa bertahan di tangannya sampai ke titik ini.
Terlebih lagi dalam beberapa serangan Xiao Yan tidak hanya tidak kalah tetapi juga telah meledakkan kekuatan yang sangat kuat yang membuat Bai Xingyu terkejut. Namun meskipun begitu setelah konfrontasi di antara kedua belah pihak, origin Qi di belakang Xiao Yan pada saat ini telah sangat jelas berkurang. Bai Xingyu pun sedikit tersenyum karena dugaannya benar-benar tidak salah. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini mereka hanya tinggal menunggu waktu sebelum Xiao Yan terjatuh. Dengan semakin menipisnya origin Qi milik Xiao Yan, tentu saja kekuatan Xiao Yan juga akan semakin melemah. Pada akhirnya Bai Xingyu sekali lagi memadatkan origin Qi di jari-jarinya. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di udara dan garis-garis aneh segera mengembun berubah menjadi simbol cahaya. Selanjutnya Bai Xingyu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah simbol tersebut. Sejumlah besar origin Qi dituangkan ke dalam simbol cahaya dan seketika simbol cahaya ini berkembang. Setelah beberapa saat simbol cahaya ini seketika berubah menjadi gerbang cahaya. Bai Xingyu pun segera berteriak ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan iblis merah muncul. Segel di tangan dari Bai Xingyu kembali berubah dengan cepat setelah dirinya berteriak. Langkah ini juga benar-benar menghabiskan banyak origin Qi yang dirinya miliki, tetapi pada saat ini Bai Xingyu terlihat puas ketika dirinya berkata bahwa sudah lama sekali dirinya tidak memanggil iblis merah. Dirinya pada saat ini juga ingin menunjukkan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah kekuatan kuno. Setelah selesai berbicara pada saat ini di atas gerbang cahaya terlihat sebuah telapak tangan. Telapak tangan ini meraih gerbang cahaya sebelum akhirnya sesosok besar perlahan-lahan muncul. Xiao Yan yang melihat hal ini juga merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat yang terpancar dari sosok tersebut. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini segera kembali meledek bahwa pada saat ini pertempuran 2 lawan 1. Apakah menurut Xiao Yan pada saat ini dirinya masih memiliki peluang untuk menang? Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Bai Xingyu dan hanya menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Sepasang mata merah darah pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Tubuh sosok ini seperti gunung berapi dengan aura merah yang terus meluap dari tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya sedikit menggertakkan giginya sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan sedikit mengangkat alisnya. Xiao Yan lanjut meledek Bai Xingyu dengan berkata sepertinya ada sesosok penolong di pihak Bai Xingyu. Setelah selesai berbicara, cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan pada saat ini bersinar terang. Labu dewa bermata sebil pada saat ini tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera berteriak ketika meminta tolong kepada pendekar pedang gila untuk membunuh seseorang. Labu dewa bermata 9 pun sedikit bergetar di tangan Xiao Yan sebelum akhirnya segera menyerap lebih dari 1 juta pil origin Qi. Segera setelah itu gumpalan asap hijau keluar dari labu dewa bermata 9 dan sosok tua compang camping seketika muncul. Sosok tua dengan membawa kotak di punggungnya dan mata diikat dengan potongan kain pada saat ini segera berada di hadapan Xiao Yan. Sosok tersebut pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah yang harus dibunuh. Mata Xiao Yan pun sedikit menyipit ketika Xiao Yan pada saat ini fokus kepada Bai Xingyu. Namun setelah jeda beberapa saat Xiao Yan segera mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah iblis merah di samping Bai Xingyu. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa sosok itu terlalu jelek dan Xiao Yan ingin senior menghancurkannya. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah Bai Xingyu dan berkata adapun mengenai orang ini Xiao Yan sendirilah yang akan menghabisinya. Sementara itu di sisi lain Bai Xingyu pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Dirinya ingin melihat berapa lama fondasi origin Qi Xiao Yan yang berasal dari teknik rahasia ini dapat bertahan. Setelah Bai Xingyu mengucapkan perkataan itu pertempuran pada akhirnya kembali terjadi. Iblis merah adalah sosok yang pertama bergerak dan tujuannya tentu saja sudah sangat jelas.
dirinya bertujuan untuk menghabisi Xiao Yan karena ini adalah perintah dari Bai Xingyu. Namun pada saat ini pedang terbang dari pendekar pedang gila segera membentuk formasi dan menghalangi pergerakan dari iblis merah. Di sisi lain mata Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin gelap ketika menatap ke arah Bai Xingyu dan sosok Xiao Yan segera bergegas. Xiao Yan berubah menjadi beberapa bayangan dan terus menyerang ke arah Bai Xingyu dengan gila-gilaan. Tentu saja sejauh ini di dalam pertempuran Xiao Yan juga belum sepenuhnya mengungkapkan kartu truf sebenarnya yang dirinya miliki. Di hutan paling ujung pada saat ini klon keabadian masih sedang duduk bersila dengan tenang. Sejauh ini Xiao Yan merasa bahwa klon keabadian ini tidak perlu maju untuk menghabisi Bai Xingyu. Xiao Yan juga pada saat ini ingin mencoba dan melihat apakah Xiao Yan bisa melawan Bai Xingyu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa setelah melintasi 2 tingkat dengan bantuan kekuatan api iblis absolut, Xiao Yan tidak akan bisa berhadapan dengan Bai Xingyu. Meskipun fondasi origin Qi Xiao Yan mungkin tidak sebaik Bai Xingyu, tetapi dalam hal kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri. Terlebih lagi selama serangan tadi api keabadian juga telah memasuki tubuh Bai Xingyu. Tetapi Bai Xingyu sepertinya belum menyadari hal tersebut dan ini merupakan sebuah keuntungan bagi Xiao Yan untuk merampas energinya.